bagaimana kabarnya? Oke ya anak-anak, seperti biasa kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang mata pelajaran matematika kelas 5. Kali ini yang dibahas adalah perkalian pecahan biasa. Ya, ini merupakan lanjutan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan seperti biasa, silakan berdoa dulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian untuk nanti mengerjakan soal evaluasi di akhir video. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas ya, yaitu tentang perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa dengan penyebut sama. Perkalian pecahan sangat mudah. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi kalau sebelumnya penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang perkalian. Nah, perkalian itu tinggal kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya. Oke, untuk itu silakan simak contoh-contoh berikut ini. 8/10 dikali 2/3. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Berarti 8 dikali 2, 10 dikali 3. Hasilnya adalah 8 kali 2, 16, 10 kali 3, 30. Ketemulah hasilnya 8/10 dikali 2/3 adalah 16/30. Nah, dari hasil yang sudah kita dapat tadi bisa kita sederhanakan lagi. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Yaitu 16/30 kita sederhanakan. Caranya adalah kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ingat, jika atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi dengan 2. Cara menyederhanakan, cukup kita bagi dengan bilangan yang sama. Pembilang jika dibagi 2, penyebut juga harus sama, dibagi dengan 2. Begitu ya caranya. Atau kalian bisa mencari dengan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana cara mencari FPB? Nanti saya sampaikan di materi yang lain. Oke, ini tadi ketemu hasilnya 8/15. Nah, berarti 16/30 bisa kita sederhanakan menjadi 8/15. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Kita lanjut. 2/3 dikali 3/5 sama dengan, kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 5 sama dengan 15. Ketemu hasilnya 6/15. Nah, coba kita sederhanakan lagi. 6/15 kira-kira bisa apa tidak? Nah, yang penting ingat ya, prinsipnya tadi, jika di atas dibagi 3 misalkan, bawah juga harus dibagi dengan 3. Tidak boleh berbeda, harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita bagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka ketemu hasil dari penyederhanaan 6/15 itu sama dengan 2/5. 2/5 sudah tidak bisa lagi dibagi ya, sudah habis. Nah, berarti 6/15 itu sama dengan 2/5. Kita lanjut. 4/5 dikali dengan 1/4. Nah, 4 kali 1 sama dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Hasilnya adalah 4/20. Maka kita sederhanakan lagi. 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Maka ketemu hasilnya 1/5.
5. 1/5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sudah hasil yang paling akhir. Nah, juga caranya. Ingat, pembagian penyederhanaan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lanjut. 5/8 dikali 2/15. 5 kali 2 sama dengan 10. 8 kali 15 sama dengan 120. Maka bisa kita sederhanakan 10/20 kita bagi dengan masing-masing bilangan 10. Maka ketemulah hasilnya 1/12. Ini sudah hasil yang paling akhir ya, 1/12. Kita lanjut. Nah, anak-anak, ada cara lain dalam mengkalikan bilangan pecahan. Saya contohkan di sini ya. 5/8 dikali 2/15. Nah, bagaimana caranya? Coba kamu perhatikan pada bagian pembilang dan penyebut. Ingat, di situ pembilang yang pecahan pertama adalah angka 5 ya. Saya beri tanda dulu di sini. Nah, ini ya. Pembilang itu ada angka 5 yang atas, kemudian penyebut ada angka 15, penyebut yang kedua. 15 dengan 5 ini harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, kita bagi 5 ya di sini. Kita bagi 5. Ingat, dilihat baik-baik ini. Kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. Ya, sama-sama dibagi 5. Kemudian pada penyebut dan pembilang ya, 2, bilangan 2 dan bilangan 8 sama-sama kita bagi dengan bilangan atau angka 2. Jadi 8 dibagi 2, 2 dibagi 2. Begitu ya caranya ya. Nah, saya tulis dulu. Sudah paham ya? Jadi dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, tapi pembagiannya secara silang seperti ini ya. Nah, ini. Nah, terus kita beri operasi perkalian. Nah, gitu ya, kita beri operasi perkalian. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 5 itu 1, 2 dibagi 2 itu 1. Maka 1 dikali 1 ya, 1 dikali 1 per 8 dibagi 2 adalah 4, 15 dibagi 5 adalah 3, per 4 kali 3 ketemu hasilnya 1/12 ya. Ini merupakan hasil yang paling akhir, tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, ini adalah cara lain. Nah, kamu bisa menggunakan cara yang mana itu bebas, tergantung bagaimana kamu menghitung pecahan ya. Nah, bagi kamu yang paling mudah, yang paling enak itu yang mana, silahkan coba. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya hasilnya sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Jika cara pertama tadi belum sederhana, cara kedua ini hasilnya akan menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, ini ada operasi lagi. 3/5 dikali 5/12. 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 12 sama dengan 60. Maka ketemu hasilnya 15/60. Kita coba sederhanakan ya. 15 dan 60 sama-sama kita bagi dengan bilangan 5 atau angka 5. Ketemulah hasilnya 3/12. Nah, hasil dari 3/12 kita sederhanakan lagi. 3 bisa kita bagi dengan 3, 12 bisa kita bagi dengan 3 juga. Maka ketemulah hasilnya 1/4. Nah, ini sudah paling akhir, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, jadi 15/60
itu sama dengan 1/4. Nah, anak-anak, pada prinsipnya 15/60 itu sudah jawaban yang benar. 3/12 itu juga jawaban benar. 1/4 juga benar. Tergantung bagaimana soalnya. Contoh misalkan ada soal pilihan ganda. Nah, pada soal pilihan ganda, kamu lihat jawaban. Jawabannya diminta pecahan yang mana? Yang 15/60 atau 3/12 atau yang paling sederhana 1/4. Nah, begitu ya. Jadi dilihat jawabannya. Misalkan kamu sudah ketemu hasilnya 15/60. Ternyata di pilihan ABCD tidak ada 15/60. Berarti harus kamu sederhanakan lagi dicoba. Nah, ketemu 3/12. Nah, ternyata tidak ada lagi jawaban 3/12. Berarti sederhanakan lagi. Selama masih bisa disederhanakan, kamu sederhanakan, ya. Jadi dilihat posisi jawabannya, minta penyederhanaan yang keberapa, yang paling sederhana atau yang masih jawaban utuh. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, kita coba cara yang lain. Nah, 3/5 dikali 5/12. Caranya seperti tadi ya. 3 dan 12 sama-sama kita bagi dengan bilangan 3. 5 dan 5 sama-sama kita bagi dengan 5. Maka ketemulah 3 dibagi 3 dikali 5 dibagi 5 per 5 dibagi 5 dikali 12 dibagi 3. Ketemu hasilnya 1 kali 1 per 1 kali 4. Jawabannya adalah 1/4. Nah, jika cara pertama tadi belum menjawab 1/4, masih ada proses 2 kali penyederhanaan. Tapi dengan cara yang ini langsung ketemu hasil penyederhanaan yang paling sederhana. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi, itu ya. Perbedaannya cara pertama tadi dengan cara kedua itu. Kalau cara pertama kita masih perlu menyederhanakan lagi sampai berapa paling sederhana. Tapi kalau cara kedua ini langsung dengan hasil yang paling sederhana. Kita lanjut ya. 7/9 dikali 3/14. 7 dikali 3 sama dengan 21. 9 kali 14 sama dengan 126. Maka ketemu hasilnya 21/126. Kita sederhanakan. 21 dan 126 sama-sama kita bagi dengan 3. Maka ketemu hasilnya 7/42. Kita coba sederhanakan lagi ya. 7 dan 42 kita bagi dengan angka 7 atau bilangan 7. Nah, ketemulah hasilnya 1/6. Nah, ini kan ada 2 kali proses penyederhanaan ya. Nah, gitu ya. Jadi sampai yang paling sederhana. Nah, kita lihat dengan cara yang lain. Caranya sama seperti tadi ya. Angka 7, pembilang 7, dan penyebut 14 sama-sama kita bagi dengan 7. Kemudian pembilang 3 dan penyebut 9 sama-sama kita bagi 3. Maka ketemulah 1 kali 1 per 3 kali 2. Ketemu hasilnya 1/6. Nah, jawabannya sama ya seperti cara pertama tadi. Hanya saja cara kedua ini langsung menjawab hasil yang paling sederhana. Tidak perlu berulang-ulang menyederhanakan. Kita lanjut. Bagaimana cara perkalian biasa dengan pecahan asli? Nah, coba kita cari tahu caranya. Mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan asli. Di sini ada soal pecahan aslinya itu 3 yang ada di depan sendiri ini. 3 pecahan asli dikali pecahan 4/5 ya. Pecahan asli 3 dikali 4/5. Caranya bagaimana? Kamu perhatikan di sini ya. 3 pecahan asli 3 kita kalikan dengan 4. Ya, kita kalikan dengan 4. Kemudian 5 ya, kita kalikan dengan angka 1. Karena 3 tidak punya penyebut di sini, kita anggap penyebutnya adalah 1. Jadi semua
bilangan asli yang tidak punya penyebut, maka kita tulis saja, kita tulis mempunyai penyebut 1. Jadi 1 kali 5, begitu saja, biar kamu tidak pusing nanti. Nah, setelah kita kalikan, ketemulah hasilnya 12/5. 12/5 kita sederhanakan lagi ya. Hasilnya bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, 12/5 kita jadikan pecahan campuran karena penyebutnya lebih besar daripada pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita bisa menyederhanakan menjadi pecahan campuran. Kita pakai rumus Borogapit seperti ini ya. 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu adalah 2 ya. Kita taruh di atas. Kemudian 12 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 2. Nah, bisa kita tulis di sini 2/5 ya. Jadi bisa kita tulis 2/5. Nah, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, namun kita tidak perlu sebetulnya mengubah ke pecahan campuran, tergantung jawaban. Kalau di jawaban pilihan ganda tidak diminta pecahan campuran, berarti 12/5 ini sudah betul ya. Tapi kalau diminta pecahan campuran, berarti kamu harus mencari atau menjadikan pecahan campuran, gitu ya. Oke, paham ya maksudnya? Kita lanjut. 5 dikali 7/8. 5 dikali 7, 1 dikali 8. Caranya sama seperti tadi. Kita anggap 5 punya penyebut 1 ya. Kita anggap 5 ini punya penyebut 1, maka 1 dikali 8. Hasilnya 35/8. Nah, kita jadikan pecahan campuran. Caranya seperti tadi sama. 35 dibagi dengan 8 ya. 35 dibagi dengan 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 35. Nah, hasilnya adalah 4. 8 dikali 4. Kemudian 35 kita bagi dengan 32. Karena hasilnya tadi kan 32. 8 kali 4 32. Nah, 35 dibagi dengan 3 dikurangi 32, hasilnya adalah 3. Maka bisa kita tulis 4 yang ada di atas kita jadikan pecahan bilangan asli ya. Kemudian 3/8. Jadi 3/8 adalah bilangan pecahan campuran. Gitu ya, paham ya maksudnya? Nah, karena sudah selesai materinya, kalian bisa mencoba latihan soal berikut ini. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa jika bingung bisa ditanyakan, nanti Bapak tambah dengan soal-soal yang ada di buku pendamping matematika. Terima kasih, materi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.